Qala al-musannifu rahimahullah wa ani ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, Ibnu Abbas mengatakan sami'tu, saya mendengar an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau mengatakan ma min rajulin muslimin, tidak seorang muslim pun, jadi ma min rajulin, tidak seorang pun muslimun, muslimin yang Islam. Jadi secara kalimat ya maknanya tidak ada seorang pun yang Islam yamutu, yang mati atau meninggal, fayaqumu ala janazatihi, kemudian nyolati atas jenazahnya arba'una rajulan, sebanyak 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'an, yang 40 orang itu tidak ada yang musyrik kepada Allah, atau tidak ada yang menyekutukan Allah syai'an sama sekali atau terhadap sesuatu, illa syafa'ahum, kecuali Allah memberikan syafaat, illa syafa'ahumullah, kecuali Allah memberikan syafaat kepada mereka itu fihi, dalam rajulun muslimun. Jadi maksudnya begini, kalau ada orang muslim meninggal, kemudian disolati 40 orang, yang 40 orang ini termasuk orang-orang muslim yang baik, tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah dengan makhluk. Ini maknanya dalam musyrik itu, karena dalam tingkatan musyrik itu ada yang musyrik jali, terang-terangan menyekutukan Allah dengan makhluk. Ada musyrik itu musyrik khafi, kelihatannya ya tidak nyembah berhala, tidak menyamakan Allah dengan yang lain, tapi kalau masih mempercayai bahwa selain Allah itu punya kekuatan untuk mengubah kehidupan, itu ada mengatakan yang termasuk musyrik. Makanya bahasanya dalam hadis ini, kalau ada orang meninggal disolati orang muslim yang tidak musyrik, jumlahnya 40, maka 40 orang itu diberi hak untuk memberikan syafaat kepada orang yang disolati. Syafa'ahum itu Allah memberikan wewenang orang-orang yang sholat itu untuk memberikan syafaat kepada yang disolati. Syafaat itu maknanya rahmat dan maghfirah. Jadi orang nyolati itu bisa memberikan pengaruh kepada orang yang meninggal dalam rangka memintakan syafaat kepada Allah. Syafaat itu maknanya memintakan rahmat dan ampunan Allah. Makanya doanya sholat mayit itu yang pertama kali
diucapkan itu doa syafaat. Pertama, mintakan ampun. Allahumma ighfir lahu. Itu berarti memberikan syafaat dalam wujud memintakan ampun kepada orang yang meninggal. Jadi habis Allahumma ighfir lahu baru warhamhu. Sehingga para ulama mengartikan memberikan syafaat itu memintakan ampun dan memintakan rahmat. Maka yang paling utama doa sholat jenazah itu ya dua itu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Itu namanya memintakan syafaat kepada Allah. Dan orang-orang yang sholat itu diberi hak untuk menyafaat. Asal tidak musyrik, dipastikan doanya itu akan dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau ada orang sholat jenazah terus doanya hanya singkat Allahumma ighfir lahu warhamhu, cukup. Karena maknanya syafaat itu ya dua itu. Soal dilengkapi wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu dan seterusnya, itu untuk menyempurnakan saja. Nanti kalau ada orang sholat jenazah kok cepat, misalnya Allahu Akbar, habis baca Fatihah Allahu Akbar langsung Allahu Akbar, itu mungkin doa yang dibaca ya syafaat minimalis, hanya mendoakan minta ampun dan rahmat. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa sesama muslim walaupun tidak ada hubungan kerabat, istilah orang Jawa duduk sanak duduk kadang, ya teman biasa atau malah kadang-kadang tidak kenal tapi tahu kalau itu muslim, terus mendoakan. Itu Rasulullah bilang Allah akan memberikan hak syafaat kepada orang yang mendoakan. Artinya apa? Bahwa ternyata doa orang yang hidup itu bermanfaat bagi orang yang meninggal. Ini sekaligus menginformasikan kepada kita bahwa mendoakan sesama muslim itu baik. Tidak ada larangan, bahkan dicontohkan langsung oleh Rasulullah ketika ada orang meninggal kemudian disolati 40 orang, itu akan diberi ampunan oleh Allah. Jika usah dalil dongakno mayit itu sampai apa enggak? Kalau usah dalilnya ya salat jenazah itu, bahwa orang mendoakan orang meninggal itu akan sampai. Nah, doa itu kan ya macam-macam caranya. Pakem yang asli dari Rasulullah ya mendoakan mayat itu ya salat jenazah. Dalam hadis yang lalu di antaranya mendoakan mayat itu dengan membaca surat Yasin. Nah, terus berkembang. Ulama-ulama itu kemudian bikin modifikasi cara-cara mengumpulkan doa, terus dipakai untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Rasulullah menyebut arba'una rajulan, menyebut jumlah 40 orang? Itu artinya bahwa dalam hadis ini Allah berharap dan memberikan motivasi kepada umatnya, sebaiknya kalau ada orang meninggal itu upayakan yang sholat itu banyak.
Ukuran 40 itu standar. Nah, apa istilahnya itu lumayan. Sehingga kalau jumlah yang sholat itu 40, itu kemungkinan besar yang disolati itu diampuni dan dirahmati Allah. Makanya tradisi di masyarakat kita itu kalau yang nyolati banyak itu senang. Ada orang meninggal terus yang sholat itu bahkan lebih dari 40 orang. Itu keluarga senang, alhamdulillah. Saya nyolati akeh. Ya karena ada hadis. Terus merasa yakin bahwa keluarga yang meninggal itu ya insya Allah diampuni Allah. Jadi banyak kalau kita takziah itu ada cerita alhamdulillah yang nyolati kata mungkin diterima. Itu karena di situ. Artinya apa? Tidak boleh ada pertanyaan. Misalnya ada yang tanya, kalau yang nyolati itu tidak sampai 40 gimana? Kan kadang ya nasib-nasiban kan orang. Tinggal orangnya biasanya. Pemane usung Covid. Kadang yang nyolati ya. Rumah sakit. Ya wis urusane kono tim apa rumah sakit. Kadang ada orang kadang-kadang ditunggu disolati banyak orang. Orang ditilap. Berangkat gak sido. Nah solusinya kalau masih tetap kepingin sholat ya hadis yang kemarin sholat gaib. Sholat gaib mayite kaono. Sholat gaib itu kan kemarin dijelaskan tidak harus ada mayit di hadapannya. Dan sholat gaib itu mayitnya di mana saja boleh. Menurut salah satu pendapat, tapi ada pendapat yang mengatakan harus ada jarak dan arah posisi mayit itu berada di arah kiblat. Kemarin kan gitu. Ini pasien mati nang wetan coron di Indonesia. Itu berarti kan salatnya tidak ngadep ke mayit. Ngukuri mayit. Sehingga ada pendapat yang mengatakan gak usah digoipi mayitnya. Mosok salat ngadep wetan. Tapi ada yang bilang ya di mana saja boleh. Mayit itu tidak harus di depan. Apa perlunya mayit taruh di depan? Kata siapa Gus Bawong kata di Imam Gunung Arep. Mayit itu kan tidak jadi imam. Boleh didekek ngarep ngalah-ngalah imam. Ada yang pendapatnya begitu. Sehingga yang menganggap seperti itu ya mayitnya nemburi ya gak apa-apa. Kita ngadap kiblat ke barat, mayitnya di keputih sana kan di timur. Di goipi ya tidak apa. Itu khilafiyah, tergantung kita. Jadi kalau yang nyolati itu kurang dari 40, apa kemudian tidak diampuni? Para ulama sepakat bahwa Rasulullah nyebut jumlah itu bukan kalau kurang dari 40 enggak diterima, enggak begitu. Masing-masing orang yang nyolati mayit asal memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan itu insya Allah diterima Allah. Walaupun 1, 2 atau bahkan mungkin ya 3 orang, 4 orang. Cuma secara lahiriah kita sebagai orang yang hidup menyaksikan keluarga disolati wong telu itu lah nelongso.
Ada perasaan ya apa rek bapakku, ibuku gak ono sing nyolati. Makanya semua itu nasib-nasiban. Tapi nasib itu bisa diikhtiari. Asal kita berusaha menjadi orang baik. Syukur-syukur kalau selalu hadir ketika ada orang meninggal, nanti Allah itu akan memberikan balasan. Dan ya begitu sunnatullah. Saya itu sering mengamati misalnya ada orang secara kasat mata, secara lahiriah, kita tidak tahu batinnya, kok gak tahu ketok sholat, nang wong gak sampai api, dan lain sebagainya. Iku dilalah, kata orang Jawa. Dilalah pas mati itu ya ada wong lumo, ya ada wong gak sempat. Itu memang sudah didesain oleh Allah, bahwa orang yang tidak baik itu juga Allah tidak akan datangkan banyak orang untuk menghormati. Jadi sering saya itu ngamati, kok gak tapi ana sing takziah, kemudian sing salat akeh wong tapi kok akeh gak gelem salat. Kadang-kadang kalau orang jauh saya tanya, kok gak sampai dulu nggih mriki. Itu biasanya jawabannya nopo to tong tiange macamnya. Ya, pasti negatif. Sehingga dalam kesimpulan kalau oh berarti memang Gusti Allah sing gawe yang bikin secara lahiriah ditunjukkan bahwa orang berbuat baik itu ada dampaknya. Mesti nanti insya Allah dijadikan Allah semuanya itu normal-normal saja. Dan itu jadi nek misalnya gak sampai petang polo, ya, gak usah berkecil hati. Maknane ngoten. Ya termasuk sing covid niku sing nyolati mek wong 4, 5. Ya keluarga ya gak usah berkecil hati. Ya justru ngoten niku tambah gedung ndongakno. Apalagi anak-anaknya. Istilah hitung-hitungan menungso bapakku ra ibuku. Sakno kata ana sing ndongakno. Aku tak ndongakno bendina. Justru menjadi motivasi supaya kita itu lebih baik. Wis gak iso nganti iman. Hanya bisa mendoakan. Kadang-kadang kita itu menyesal setelah enggak ada. Biar seorang ditukari. Kadang-kadang gegeran, tapi begitu wis mati, wis gak iso gegeri ana getune. Itu jadi manfaatnya sholat jenazah itu diantaranya bahwa doa sesama muslim itu insya Allah diterima. Hati sih jelas. Yang kedua, semakin banyak yang nyolati, kemungkinan besar ya dikabulkannya itu lebih banyak. Enten hadis penunjang mriki mboten disebutaken yang diriwayatkan oleh Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan mboten munine itu mboten arbauna rajulan. Di hadis riwayat Aisyah itu balagu mi'ata rajulin. Jadi kalau jumlahnya itu sampai 100 orang, ini 40. Nah itu sehingga dijadikan kombinasi. Ono sing 100, ono sing 40, berarti kalau sampai 100 orang tentu pahalanya lebih besar. Makanya ini ndongakno
mayit waktu sholat jenazah itu nggih sing ikhlas. Cek dadi ibadahe kula panjenengan. Sing ikhlas diusahakno sekhusyuk mungkin. Karena itu kenangan terakhir, terus gak iso apa berbuat baik lagi untuk teman, untuk saudara, untuk keluarga. Yo berusaha sekhusyuk mungkin, berusaha memahami yang diucapkan sehingga ketika doakan sholat jenazah itu kita berdoa dengan hati, betul-betul paham niatnya mendoakan mayit. Harus ada peningkatan. Ojo kerutak-kerutuk mulai biar tanya-tanya pokoknya. Kadang-kadang malah lali dengan apa jari imam yang penting takbir kan papat. Nanti kalau begitu kita waktu didoakan pada saat meninggal mungkin balasannya sendongano gak khusyuk. Itu ada timbal balik. Siapa yang menebar kebaikan dan nanti akan menanam kebaikan. Jadi berusaha sing ikhlas, sing khusyuk. Bisa jane gak ikhlas. Pamane mungsuh ning mantel gak ikhlas ya gak usah sholat. Diusahakan. Ya kadang enten yang tonggo gak cocok. Terus gak melo sholat gak enak, gak pantas timbangannya gak ikhlas gerundel ya. Terus gak usah melo. Karuan terang-terangan gak cocok.